Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Halam Indra Sialoho. Saya adalah Youth KPDI Maranatha Pematang Siantar. Di sini saya ingin menceritakan bahwa melayani Tuhan itu indah. Melayani Tuhan itu sungguh indah, dan juga rencana Tuhan itu indah untuk hidup kita. Di sini saya akan menceritakan bahwa pertama kali saya melayani kepada Tuhan itu kelas 2 SMA di GPDI Maranatha. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi pemain musik di GPDI Maranatha. Awal mula saya melayani itu susah memang. Saya tahu bahwa melayani itu susah, banyak tekanan, kadang dimarahin. Tapi itu adalah suatu proses untuk menjadi hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Yang tidak saya lupakan dalam melayani ini bahwa Tuhan itu selalu menyiapkan rencana yang indah buat kita. Selama dari melayani itu saya banyak melihat bahwa keajaiban-keajaiban yang dari Tuhan selalu ada dalam hidup saya. Akhir dari sekolah saya di SMA Budi Mulia, saya itu bercita-cita ingin kuliah di Brawijaya. Saya ingin biar dibilang jauh dari orang tua, bisa bebas dan segala macam. Tapi karena ada dorongan dari orang tua, bimbingan dari Bang Sihar juga, teman-teman juga di GPDI Maranatha, orang-orang terdekat juga, yang selalu mendoakan saya supaya aku harus kuliah di Medan, di USU. Jadi pada saat SBMPTN itu saya ingin sekolah di Brawijaya, ingin lulus di Brawijaya. Tapi balik lagi saya tanya kepada Tuhan, apakah memang itu pilihan saya? Apakah itu yang harus saya tempuh? Apakah harus itu yang saya dapatkan? Tetapi ujung-ujungnya ketika orang lain, orang tua, orang-orang terdekat, Bang Siar mendoakan di Medan, ujung-ujungnya saya melepaskan ego saya, melepaskan keinginan saya, dan saya akhirnya bertanya juga kepada Tuhan, kalau memang di Medan Tuhan, biarlah di Medan, kasih saya kesempatan untuk di Medan. Dan akhirnya pengumuman SBM itu saya lulus di Medan, di USU, dan puji Tuhan semua orang bahagia, orang tua juga bahagia, adik-adik bahagia, dan saya juga bahagia lulus di USU. Dan setelah lulus di USU, segala macam persoalan di perkuliahan, segala macam kesulitan di kuliahan Tuhan selalu muluskan. Bahkan itu biaya kuliah, biaya untuk di Medan, Tuhan selalu sediakan kepada orang tua saya, selalu memberikan apa yang saya minta kepada orang tua saya. Dan juga selama kuliah, saya bisa dibilang anak yang tidak pandai, tidak berprestasi, tapi Tuhan selalu memberikan beasiswa. Tuhan selalu berikan jalan biaya kuliah lewat beasiswa, lewat biaya-biaya lainnya dari kuliah bisa saya dapatkan untuk membantu orang tua saya. Akhirnya setelah lulus dari kuliah, balik lagi ada persoalan lain, yaitu pekerjaan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berilah saya pekerjaan. Jangan sampai saya lama nganggur, jangan sampai saya membebankan orang tua lebih lama lagi. Akhirnya pas wisuda itu, tidak tahu kenapa orang tua saya bertemu dengan orang tua teman saya, namanya Kevin. Di situ orang tua saya berbicara, dan akhirnya setelah selesai wisuda orang tua saya berbicara, ini ada pekerjaan dari teman kamu, Kevin. Dia orang tuanya ada buka perusahaan, kamu bisa di sana katanya. Tapi saya udah tahu sebenarnya pekerjaannya apa, yaitu konsultan kantor jasa penilai publik. Yang saya tahu itu bukan pekerjaan biasa. Itu pekerjaan yang berat, berhubungan sama duit, berhubungan sama integritas, dan pasti kerjanya capek. Saya bergumul setelah wisuda, saya bergumul selama setengah bulan. Saya berdoa kepada Tuhan, kalau memang ini Tuhan kesempatan yang Kau berikan, kalau memang ini pilihan yang Kau berikan, saya harus jalan ini. Saya akan jalani dengan tanggung jawab yang baik.
saya akan menerima kesempatan itu dan saya akan lakukan dengan baik. Dan balik lagi setengah bulan lagi saya mendaftar, saya melamar ke perusahaan itu, dan puji Tuhan saya diterima. Setelah wisuda setengah bulan lagi saya langsung kerja. Orang tua senang, adik-adik juga senang, keluarga juga senang karena saya bisa langsung dapat kerja. Dan selama kerja, ya kita tahu bahwa pekerjaan itu tidak gampang, semua pekerjaan itu susah. Ya tapi satu yang saya pegang dalam kehidupan saya, bahwa kesempatan yang dikasih Tuhan itu kesempatan yang diberikan kepada kita harus jalani dengan baik. Kita harus jalani dengan sepenuh hati, biarpun kadang kita tidak suka dengan kesempatan itu, ya tetap harus kita jalani dengan tanggung jawab. Seberat apapun, sesusah apapun, setidaknya apapun pekerjaan itu dan kesempatan yang diberikan kepada kita harus jalani dengan penuh tanggung jawab dan harus kita selesaikan dengan baik. Akhirnya sudah saya lewati setahun, dan bulan Maret lalu ada persoalan lagi, yaitu adalah COVID-19. Kita tahu bahwa semuanya susah, bahwa semuanya anjlok akibat COVID-19. Begitu juga dengan perusahaan tempat saya bekerja itu anjlok. Betul-betul ya, kita dapat pekerjaan itu dari orang lain, dan orang lain ketika perusahaan-perusahaan lain, bank-bank melakukan lockdown, kita pun terpaksa tidak mendapat pekerjaan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, puji Tuhan, karyawan-karyawan di perusahaan saya tidak ada yang di PHK, tidak ada yang diliburkan, tidak ada, tetap bekerja normal seperti biasa dengan protokol yang sesuai dengan standar dari pemerintah. Dan juga gaji tidak ada potongan, tetap dapat gaji full. Saya sangat bersyukur, kami juga karyawan-karyawan bersyukur akibat di tengah badai COVID-19 ini tidak ada kekurangan, tidak ada potongan gaji yang kami terima. Dan juga lambat laun akhir Mei tetap berjalan dengan baik, biarpun ada COVID tetap datang pekerjaan, selalu datang pekerjaan. Dan puji Tuhan juga di tengah bencana ini perusahaan selalu mendapat pekerjaan dari bank, dari perusahaan lain, selalu bisa survive dan menjadi lebih baik lagi seterusnya. Dan puji Tuhan juga sampai beberapa kali naik gaji, biarpun ya tidak banyak, tapi ya puji Tuhan, itu suatu hal yang bisa disyukurin. Pimpinan juga sering bilang bahwa ini merupakan anugerah dari Tuhan, berkat dari Tuhan, rezeki dari Tuhan. Kita bisa bertahan, bukan hanya bertahan, tetapi bisa mendapatkan lebih berkat dari Tuhan. Itu juga yang saya lihat, bahwa ketika kita diberikan kesempatan dan kita tidak menyia-nyiakannya dan kita melakukan bertanggung jawab, rezeki itu pasti akan datang. Selalu datang jika kita tidak putus asa dan selalu berusaha. Dan juga satu hal yang saya pegang, satu ayat Alkitab yang saya pegang, yaitu adalah Yesaya 65 ayat 22b dan 65 ayat 23a. Disebutkan di situ bahwa orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka, dan mereka tidak akan bersusah dengan percuma. Itulah ayat yang saya pegang selama ini, bahwa Tuhan akan selalu memberikan pekerjaan dan kita akan menikmati hasil pekerjaan yang kita lihat. Dan juga saya juga berpesan kepada pemuda-pemuda GPD Maranatha, bahwa melayanilah dengan sungguh-sungguh. Bukan ketika kita melayani kita dapat, bukan, tetapi ada hari esok yang akan tidak dapatkan. Ada hari esok yang rencana Tuhan yang lebih baik lagi di esok harinya. Bukan hanya kita dapat uang lah, bukan kita dapat tiba-tiba dapat mobil lah, tapi ya setiap rencana Tuhan, setiap rencana kita bisa dimudahkan Tuhan, itu merupakan suatu berkat dari Tuhan, berkat yang melimpah dari Tuhan. Ketika kita pengen masuk inilah, kita dimudahkan. Kita pengen inilah, diberikan Tuhan. Itu merupakan berkat, bukan
secara materi, bukan apa, tetapi ketika kita sepanjang hidup kita dimudahkan oleh Tuhan, itu merupakan suatu berkat yang lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi itulah merupakan kesaksian saya yang bisa saya ceritakan, bahwa melayani Tuhan itu sungguh indah, sungguh indah. Bahkan ketika melayani pun kita sering ada susah, sering ada apa, tetapi lebih banyak indahnya melayani kepada Tuhan. Demikian kesaksian saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.